Ya, mau diterusin. Mumpung masih bisa gertak, ntar lagi juga gegar otak. Aduh. Kalau gue sih, pokoknya Pak Luhut kan udah ngomong begitu. Ayo dah Pak. Ya, udah nggak usah lama-lama nih ya. Soalnya kalau baca komentar netizen nih Pak, panas Bapak nanti bisa emosi lagi nanti Bapak. Bukan manusia, kan? No, tuh, mudah-mudahan, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Oh iya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa, kalau kalian rada nggak enak-enak badan, jangan lupa nih, usulin di ramuan herbal yang luar biasa. Tapi memang minum itu agak pahit dia ya, agak pahit. Makanya harus pakai madu tuh. Tapi itu membantu meningkatkan daya imunitas tubuh kita, agar tubuh kita menjadi lebih kuat menghadapi infeksi dari luar. Khususnya polusi udara yang menyebabkan anosmia, badai sitokin, ispa gitu ya. Khusus ini Masya Allah. Mudah-mudahan yang sakit dari kita itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera sehat. Dan juga yang sehat dari kita, mudah-mudahan itu dijaga sama Allah dalam kesehatan yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih konten gua kali ini tentang Pak Luhut lagi. Kemarin gua reaksi beliau apa yang tentang beliau bilang pernah jahat ya. Gua ngopi lagi deh nih. Kali ini ada luar biasa nih di Twitter ya. Nah, di Twitter. Oh ini dia. Tuh, tuh beritanya. Jadi di awas be, ntar ditumbuk sama opung. Nah, ditumbuk itu kan ditumbuk itu kalau buat tahunya ditumbuk itu dihalusin gitu. Mungkin dipercantik lah dihalusin ya kan. Jadi persilakan audit bisnis PCR lo. Kalau gua nggak kebukti ambil untung, gua tumbuk lo. Gua jawab, deal Pak, saya siap ditumbuk kalau kami salah. Ya kan? Dan kita lihat beritanya dulu nih. Tapi ini nanti, nah itu ada lumayan banyak komentar orang. Kita seperti biasa kita baca dulu beritanya kan, bener nggak tuh? Beritanya bener kagak tuh? Opung bilang begitu, Pak Luhut bilang begitu. Ternyata ada nih di Glora News, ya kan? Menko Kemaritiman dan Investasi Opung Luhut bin Sarpanjaitan mempersilakan pihak luar menjadi perusahaan patungan mengaudit perusahaan patungan PT Genomic Services Indonesia Aplikasi yang didirikan untuk mendatangkan alat tes PCR. Ayo, itu diizinkan loh. Yuk, bisa yuk Indonesia yuk. Namun Menteri yang juga menjabat sebagai koordinator PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali itu meminta pertanggungjawaban jika dia ternyata tidak terbukti ambil untung dari bisnis PCR. Loh, iya pertanggungjawaban Pak. Ayo sama-sama tanggung jawab yuk. Ayo dah. Ayo. Ini kesempatan loh ini guys. Ini kesempatan. Bisa diaudit, tapi kalau dia nggak audit, janjian dulu ya. Kalau gue nggak terbukti ambil untung, gue tumbuk lu ya. Biar adil dong, kata lu sambil tertawa dalam podcast Deddy Kobuzier seperti yang dikutip Indozone Rabu. Gini Pak, tapi bahasanya itu mungkin bahasa bercanda, tapi masa menteri pakai bahasa tumbuk? Ini aja deh Pak perjanjiannya. Kalau memang terbukti ya secara hukum, kalau memang tidak terbukti yang menuduh dihukum gitu Pak. Itu deal, bagus Pak, setuju saya. Tapi di auditnya nggak cuma harga ya Pak, fungsi, audit harga, fungsi, terus kemana itu data-data yang sudah masuk di perusahaan PCR Bapak ya, di audit sekalian Pak. Mau saya Pak, serius. Nih guys, lu sebar deh nih video, lu sebar deh nih. Mau gue ada tim kok untuk ngaudit, serius.
Luhut sendiri mengaku berkontribusi dalam perusahaan pengadaan alat tes PCR dari kantongnya dengan biaya puluhan miliar. Namun dia membantah mendapatkan keuntungan dari perusahaannya itu. Keluar puluhan miliar tapi nggak dapat keuntungan. Iya Pak, percaya. Percaya. Audit ya Pak ya. Udah minta lo ini. Deal lo ini. Bukan tumbuh, mungkin kalau tumbuh itu kan bahasa preman kali Pak. Tapi itu kan lagi bercanda sambil tertawa. Kalau saya salah dan tim saya salah, saya yang dihukum Pak. Deal. Ayo, ayo Pak. Ayo, bisa yuk. Bisa ya. Bisa dong. Bahkan berdasarkan pengakuan Luhut, dia menyumbang dana di dalam perusahaan patungan itu dengan niat tulus untuk membantu untuk kemanusiaan. Kami percaya Pak. Sekarang kita sama-sama buktikan. Ayo Pak. Saya nyumbang juga. Iya, cash. Saya cerita nggak enak. Saya telepon teman-teman saya. Ada yang dari Tiongkok, Singapura, dari mana-mana saya telepon untuk membantu. Ada yang ngasih barang, regen, karena pertemanan katanya. Oh, Masya Allah. Ayo Pak, audit yuk. Audit yuk. Ayolah audit. Nggak tahu berapa puluh miliar, nggak tahu berapa nyawa yang tertolong. Ini masalah kemanusiaan, Dad. Ini gimana kita mau hitung-hitung bikin untung? Saya juga nggak habis pikir kalau saya sebagai pejabat negara mau ambil untung dari masalah kemanusiaan sebutnya. Kami juga nggak habis pikir Pak kalau memang ada pejabat negara yang begitu. Tapi kan ini kecurigaan rakyat itu ada Pak gitu, berdasar gitu. Ya makanya dia diaudit ayo. Kan bisa saja bukan Bapak yang ambil untung, tapi tim Bapak kan bisa aja atas nama Bapak. Nah itu Pak perlu diaudit itu. Ya kan bisa saja tuh. Kan di perusahaan itu ada, wah atas nama Pak Luhut. Bisa saja. Akhirnya Pak Luhut yang kena getahnya. Nah itu diaudit, ayo dah. Kan bisa begitu ya. Kan perusahaan itu nggak cuma satu orang ya. Banyak. Luhut membeberkan tanpa menorehkan untung dari bisnis tes PCR. Saat ini dia sudah bersyukur mempunyai perusahaan sendiri. Iyalah Pak, Bapak masa nggak bersyukur, banyak banget perusahaannya. Ngopi mulu gue ya Allah. Dia mengatakan kalau perusahaan miliknya PT Toba Sejahtera saat ini sudah stabil dan sukses. Iya Pak. Alhamdulillah Pak ya. Bagi dong Pak keuntungannya. Buat rakyat. Minta dong Pak. PT Toba Sejahtera merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang energi, baik listrikan, pertambangan, dan migas, serta perkebunan dan hutan, tanaman industri, properti, dan industri. Wow, banyak ya. Perusahaan saya cukup bagus kok. Nah, tadi hilang. Perusahaan saya cukup bagus kok. Gua punya perusahaan cukup lah, tapi nggak segede yang lain. Tapi cukup lah pensiunan tentara, lebih dari cukup lah. Iya Pak, lebih dari cukup Pak. Tapi masa keluarin 10 miliaran terus begitu ya Pak? Iya, lebih dari cukup. Sebelumnya banyak yang bersuara kalau perusahaan Luhut PTKI mendulang untung dalam pengadaan tes alat PCR, termasuk dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, memberikan selama ini ketentuan harga HET tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat. Nah, Pak, kalau nggak ngambil untung itu mungkin gratis Pak. Ini jutaan nggak untung gimana? Regennya aja cuma 13.000 itu ada harga ya. Paling mahal berapa regen? Makanya diaudit Pak, supaya tahu siapa yang ngambil untung, Bapak atau anak buah Bapak. Bapak nerima juga apa kagak gitu Pak, diperjelas ya. Ayo audit Pak. Dia juga menilai kewajiban wajib bagi penumpang pesawat diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen. Diskriminatif karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen bahkan tidak pakai apapun. Terus menyebutkan syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya waktu pemberlakuan PCR menjadi 3/24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat. Nah ini YLKI di mana sih kantornya? Gue pengen datengin dah ya. Tolong fungsinya Pak, fungsinya Pak, bukan cuma harganya Pak, fungsinya Yayasan Perlindungan Konsumen. Yayasan Perlindungan Konsumen. Yang dilindungi itu konsumen. Bukan cuma melindungi harga, bukan cuma duit yang dilindungi. Data DNA kita itu gimana? Udahlah, ini beritanya udah begitu pokoknya ya. Sekarang kita lihat komentar netizen. Audit alat PCR, pokoknya batalkan kartu vaksin. Bukan mencari keuntungan, tapi mencari cuan kali. Bisa jadi. Saya tegaskan, dirikan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk kewirausahaan sosial. Nah itu, beliau bilang nggak nyari keuntungan loh. Nah bisa juga genome sequencing itu kan, data gen.
Nah, bisa juga lah. Kalau Aldo Babe nggak salah, biar dia gua bikin rujak bebek buat dan kirim ke Taman Safari. Janganlah. Tunjukkan ke mukanya itu polung di Pak Tertua. Opung mangogapi lagi. Nanti hanya minta maaf. Usut. Itu bahasa mana tuh nggak tahu gue. Semena-mena amat sih, pakai tumbak-tumbuk. Jangan kayak gitulah. Rakyat nggak boleh ngeritik. Ingat Pak, umur itu ada batasnya. Semua manusia pasti mati. Apa yang kita tinggalkan setelah kematian. Itu Pak. Ini saya bacain aja ya Pak ya. Saya bacain aja. Saya cuma membacakan saja Pak. Jadi kali aja kan. Boleh bicara apa aja kalau Menteri Keuangan nggak boleh ngomongin pandemi. Iya 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 iya. Ya. Cabut darurat pandemi ya Pak. Cabut darurat pandemi. Pasti terbongkar. Tunggu tanggalnya. WK main tumbuk-tumbuk baik. Dikira patung ditumbuk diem. Gue diem deh kalau memang gue salah. Tapi kalau benar ya enggak lah. Kalau bisa ada audit independen B. Kalau BPK bisa jadi ada orang-orang dia yang ditanam di sana namanya juga rampok. Jadi sudah dipasang kakinya di mana-mana. Loh, kalau gua auditnya loh terbuka. Duduk sama-sama, Bapak punya tim, kami punya tim, ada tim independen. Ayo sama-sama audit ini kemana, ini kemana. Kita punya kok ahli ekonomi yang lain. Adalah begitu. Menteri kok jiwa pembunuh fix LBP the next Rothschild. Aduh, jangan ditumbuk lo kau. Bahasa Luhut kayak no. Gaya bahasa ngeles aja tuh be. Makin anda. Ya, mau diterusin. Mumpung masih bisa gertak, ntar lagi juga gegar otak. Aduh. Kalau gue sih, pokoknya Pak Luhut kan udah ngomong begitu. Nah, itu Pak. Ya, udah nggak usah lama-lama nih ya. Soalnya kalau baca komentar netizen nih Pak, panas Bapak nanti bisa emosi lagi nanti Bapak. Bukan manusia, kan? No, tuh, mudah-mudahan, aduh. Kalau terbukti benar berani enggak berhenti jadi tukang menteri, nah itu bisa tuh. Ya, memang dapat keuntungan dari belajar itu, maka Allah SWT segera hidayahkan untukmu. Amin. Walaupun sebenarnya azab lebih afdol sih. Aduh, udah, stop. Ya gitu ya. Ayo, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang terhormat, kapan kita audit alat PCR sama-sama, Pak? Dan buat YLKI, ayolah. Ayo YLKI, kenapa? Audit fungsinya dong. Bantu rakyat ini. Data sudah ada. Gue nih saking nggak tahu tempat caranya aja nih untuk audit nih. Makanya Pak Luhut ngomong begini gua, wah ini kesempatan untuk bisa mengaudit alat PCR. Mudah-mudahan aja kita dapat jalan ya. Makanya share dong video-video gua tuh di-share supaya orang-orang itu tahu. Jadi ada yang bisa bantu kita untuk mengaudit alat PCR. Dan akhirnya insya Allah bisa. Kalau kita bisa mengaudit alat PCR fungsinya yang benar, maka pandemi ini selesai. Iya, jelas. Apalagi berbahaya, ada genome sequencing di situ. Pencurian data DNA bisa terjadi di PCR itu. Udah ya, gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Pak Luhut, saya tunggu ya. Kapan undangannya audit alat PCR dengan tim tapi. Oke Pak, semuanya gue minta maaf. Jangan lupa bantu share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan, merdeka.